Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai materi jaringan epitel dan jaringan ikat. Jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi atau menutup permukaan tubuh, organ tubuh, rongga tubuh, atau permukaan saluran tubuh hewan yang terdapat pada jaringan epitel yaitu 1. Epitelium. Apa itu epitelium? Epitelium adalah jaringan epitel yang melapisi lapisan luar tubuh, contohnya kulit. Kedua, mesotelium, yaitu jaringan epitelium yang membatasi rongga tubuh. Yang ketiga, endotelium, yaitu jaringan epitel yang membatasi organ. Macam-macam jaringan epitel. 1. Epitel kubus berlapis tunggal. Jaringan ini disusun oleh selapis sel yang berbentuk kubus. Misalnya sel epitel yang melapisi permukaan dalam lensa mata, permukaan hidung telur, saluran nefron ginjal, berfungsi dalam sekresi dan sebagai pelindung. 2. Epitel kubus berlapis banyak. Jaringan ini disusun oleh lebih dari satu sel yang berbentuk kubus. Misalnya epitel yang membentuk saluran kelenjar minyak dan kelenjar keringat pada kulit, berfungsi dalam sekresi absorpsi dan melindungi dari gesekan pengelupasan. 3. Epitel transisional merupakan epitel berlapis yang sel-selnya tidak dapat digolongkan berdasarkan bentuknya. Bila jaringan menggelembung, bentuknya berubah. Biasanya membran dasarnya tidak jelas. Terdapat pada epitelium ureter, uretra, saluran pernapasan, dan kantung kemih. 4. Epitel silindris berlapis banyak semu. Terdapat pada saluran ekskresi besar, saluran reproduksi jantan, saluran pernapasan. Fungsinya berhubungan dengan proteksi atau perlindungan, sekresi, dan gerakan zat yang melewati permukaan. 5. Epitel silindris berlapis banyak disusun oleh lebih dari satu sel berbentuk silindris. Terdapat pada saluran ekskresi kelenjar ludah dan kelenjar susu, uretra, serta permukaan alat tubuh yang basah, berfungsi dalam sekresi dan sebagai pelindung. 6. Epitel silindris berlapis tunggal disusun oleh selapis sel berbentuk silindris, misalnya jaringan yang melapisi permukaan dalam lambung, jonjol usus, kelenjar pencernaan, saluran pernapasan bagian atas. Fungsinya berhubungan dengan sekresi, absorpsi, dan proteksi. 7. Epitel pipih berlapis banyak tersusun oleh lebih dari satu sel yang berbentuk pipih, berlapis banyak dan tersusun sangat rapat. Misalnya jaringan yang melapisi rongga mulut, epidermis, esofagus, vagina, rongga hidung. Fungsinya terkait dengan proteksi atau perlindungan. 8. Epitel pipih berlapis tunggal. Jaringan ini disusun oleh selapis sel yang berbentuk pipih dan susunannya sangat rapat. Terdapat pada pembuluh darah, pembuluh limfa, selaput bagian dalam telinga, kapsula glomerulus pada ginjal, berfungsi dalam proses difusi, osmosis, sekresi, dan filtrasi. B. Jaringan ikat. Nah, di sebelah kanan adalah contoh jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang paling banyak terdapat dalam tubuh. Mempunyai bahan utama berupa serabut-serabut yang berperan membantu menyokong sel-sel penyusun jaringan. Fungsi dari jaringan ikat untuk mengikat serta menyokong proses jaringan yang lain. Jenis jaringan ikat terbagi menjadi 4. Yang pertama, jaringan ikat longgar. Jaringan ini tersusun atas serat-serat yang longgar. Jaringan ikat longgar berfungsi memberi bentuk pada organ-organ dalam serta menyokong dan menghubungkan komponen jaringan lain. Yang kedua, jaringan lemak. Jaringan lemak memiliki susunan menyerupai jaringan ikat longgar yang tersusun atas sel-sel lemak. Yang ketiga, jaringan tulang. Jaringan tulang tersusun atas sel-sel yang terkumpul dalam matrik. Jaringan tulang dibagi menjadi 2, yaitu jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Yang keempat, jaringan darah. Jaringan darah masuk ke dalam pengelompokan ikat karena memiliki matrik ekstraselular. Selanjutnya, gambar jenis jaringan ikat.
Ada beberapa gambar jenis jaringan ikat. Yang pertama, jaringan lemak. Jaringan lemak ini terdapat fat droplet. Yang kedua, jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan ini terdapat sel pembentukan tulang rawan dan matriks. Yang ketiga, jaringan tulang. Jaringan tulang ini terdapat saluran pusat, matriks, dan sel-sel pembentukan tulang. Yang keempat, jaringan darah. Jaringan darah ini terdapat plasma, sel darah merah, dan sel darah putih. Yang kelima, jaringan pengikat serabut padat. Jaringan pengikat serabut padat ini terdapat sel serabut putih atau kolagen dan serabut elastis. Yang terakhir, jaringan pengikat serabut longgar. Jaringan pengikat serabut longgar ini terdapat nukleus dan serabut kolagen. Selanjutnya, contoh jaringan yang ada pada burung. Ada beberapa contoh jaringan yang ada pada burung. Yang pertama, jaringan epitel. Yang kedua, jaringan epitel kolumer pada perut. Yang ketiga, jaringan epitel kaboidal pada ginjal. Yang keempat, jaringan otot. Yang kelima, otot haras. Yang keenam, otot tarik. Yang ketujuh, otot jaluler. Yang kedelapan, jaringan ikat. Yang kesembilan, darah. 10 tulang, 11 jaringan saraf, dan yang terakhir epitel bersusun pada kulit.